Jadi kita nanti narik ininya sampai airnya penuh sampai di sini. Oke. Nah, terus campuran aqua bidesnya ini, sama juga. ini secara teori itu 2 kali lipat dari isi ini. Jadi kalau misalkan kita narik ininya 0,24 berarti ininya berapa? 0,48 berarti tambah 0,24 berapa? 0,24 tambah 0,48 0,62 berarti nanti setelah kita nanti sudah nyedot aqua primnya ini 0,24 kita tinggal narik sampai ke posisi 0,6. Iya, disiapin aja. 0,24 ya. Pelan aja. Dia agak kental nih masalahnya. Karena kental dia. Jadi pelan-pelan nareknya. Keluar. Tekanannya. Ini coba saya. Itu udah banyak. Kurang banyak, memang nggak ada isinya sih. Nggak ada. Kurang mentok muternya. Udah sedikit sih. Coba saya bisa itu. Boleh. Kalau apanya jarumnya jangan terlalu dalam. Lihat batas itunya. Apa mau dijamin aja. Oh, berarti 0,24 kalau 0,24 yang batang. Iya, ini nanti masuk ke sini. Yang betina 0,60. Tambahkan aqua bidesnya 0,40. Sok. Total 0,3. Silakan dihitung. Satu banding satu loh. Siapa bidesnya? Enggak satu banding satu aja, Pak. 2 kali. 2 kali aja. Berarti apa bidesnya itu? 0,2. Banding 2. Total 0,3. Iya. Totalnya 0,4. Jadi sing soal sing jantan Oke, silakan. Ayo maju. bisa Pak. Pelan-pelan ya, karena agak kental. Jadi Ini kita tarik dulu biar nyampur. Untuk pengencernya. Iya. Nah, 0,1 ya. nah pokoknya sampai putih semuanya. Berarti udah nyampur. Tan, 1. Ya, cabut. Udah turunin. Oh, ada pendekatan. 0,3. Udahnya Ya, tahan. Jangan dimasukin lagi, Pak. Udah. Campurin dulu, Pak. Tahan. hormonnya lagi banyak. Ke kedalaman. Tok ya Pak. Ayo. Sebenarnya lepasin aja. Oh iya mah. Tuh. Kebanyakan jangan dibalikin. Sabar, pelan-pelan. Nah, udah masuk kan enak itu. Masuknya kan kerasa. Alami kita lihat nanti 1-2 hari. Udah ada 1 hari dia sudah mijah. Kalau lihat dari berapa tanda-tanda organ genitalnya itu udah siap. Tapi apakah siap untuk memijah itu alami itu nggak bisa ditentukan 1 hari. Nah, kalau dengan penggunaan hormon, karena hormon itu nanti salah satu kegunaannya untuk ovulasi, ya, satu istilah lagi ovulasi ya, merangsang untuk mengeluarkan telur. Mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Proses pakai hormon itu biasanya rapinya 8 sampai 12 jam. Misalnya jam 4 lah ya gitu ya. Jam 4 berarti kalau 8 jam itu dia sudah mulai berapi jam berapa? Jam 12. Iya. Jam 2. Ya, mungkin jam 2 sampai jam 2, 3, 4, 5, 6 sampai jam 6.
Jadi pas jam 6, kita lihat nanti datang jam 8. Sebelum jam 8 sebaiknya sudah dilihat hasilnya. Kalau terjadi proses pemijahan, tandai dengan telur. Lihat, jangan telur putih belum menandakan terjadi pemijahan. Kemungkinan telurnya mengeluarkan, spermanya tidak. Iya. Jadi lihat warnanya agak keputih bening, ya. Terjadi pembuahan. Nah itu baru kita lakukan perlakuan, indukannya dipisahin, telurnya disebarkan. Biasanya nanti kalau telurnya di permukaan dibalik supaya terendam air. Gitu. Pastikan aerasinya juga jalan. Baru mungkin induknya dikembalikan lagi, kita karantina dulu. Mudah-mudahan berhasil lah, yang baik alamnya maupun di bawah. Ya, telur ya sudah batas. Nah itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Iya. Ayo. Sekedar diskusi Pak. Kalau misalkan untuk penghitungan fekundalitasnya pakai metode transek apa bisa Kak? Soalnya kan gini. Kalau sekarang ini kan nanti misalkan jam 4 kita satukan, kita suntik itu kan betina itu kan belum maksimal dia istilahnya pertambahan ini mengembang istilahnya kematangan gonadnya gitu kan, bisa jadi nanti bobotnya semakin mendekati masa ovulasi atau itu kan semakin besar kayak gitu. Iya. Pertanyaan ada dua sebenarnya. Metode transek itu sebenarnya dihitung untuk hatching rate, tidak untuk fekundalitas. Nah, jadi nanti pada saat hatching rate bisa pakai metode transek itu. Bisa juga volumetrik, bisa juga gravimetrik. Yang kedua, kalau yang hitungannya apakah nanti selisih untuk menghitung fekundalitas dari telur yang disuntik itu akan bertambah berat gonadnya? Sebenarnya pertambahannya tidak sedikit, karena penggunaan hormon itu sebenarnya kegunaannya utama pertama itu adalah ovulasi. Iya. Apabila untuk matang gonad hanya untuk meyakinkan kita aja, meyakinkan bahwa induknya sudah matang gonad. Maka nanti ovulasi itu telurnya tidak, kalau dia kurang matang, kemudian terjadi proses ovulasi, bisa jadi telur yang akan keluar itu ada yang matang, ada yang tidak matang. Nah, yang tidak matang biasanya tidak terjadi pembuahan gitu. Kurang berhasil, atau dia berhasil menetas, larvanya akan lemah. Jadi kalau memang ada kegunaan untuk kematangan gonad itu persentasenya sangat rendah. Nah, sehingga banyak yang melakukan sebenarnya caranya dengan 2 kali penyuntikan. Jadi penyuntikan pertama biasa untuk mematangkan, yang kedua itu memastikan terjadinya ovulasi. Tapi kalau 1 kali penyuntikan itu tujuannya biasanya ke ovulasinya aja. Ada lagi? Cukup ya, saya sudah baik. Oke, jadi untuk pemberian kita sekitarkan dulu materinya. Kemudian nanti sore jangan lupa masih lanjut untuk penyuntikan. Buat perlakuannya supaya jantan betina digabungkan tidak stres, sehingga nanti terjadi proses pemijahan di malam hari. Oke.